Mari kita membuka kitab Wahyu di pasal 9. Kita akan membaca bersama-sama ayat 20, 21. Wahyu 9 ayat 20, 21, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala dari emas dan perak, dari tembaga, batu dan kayu, yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan. Dan mereka tidak bertobat dari pembunuhan, sihir. Sihir ini adalah obat bius ya. Percabulan dan pencurian. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta kekal di kerajaan sorga, di tempat yang maha tinggi, dan kami mengucap terima kasih dari bumi yang merupakan tumpuan kaki Engkau, karena Tuhan Yesus kami dapat datang menghadap tahta-Mu yang kudus. Ya Bapa, sekarang kami menghadap Engkau dengan membuka kitab suci-Mu, kitab yang terakhir. Berikanlah kami pertolongan Roh Kudus agar kami dapat memahaminya. Dan kami tahu Tuhan Yesus segera datang untuk kedua kali menjadi Raja segala Raja, Tuhan dari segala Tuhan. Ampunilah dosa kami, tuntunlah kami untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. COVID-19 telah membuat semua manusia di muka bumi ini hidup dengan tidak seperti biasanya. Begitu banyak orang yang sudah terinfeksi COVID-19, termasuk saudara-saudari kita di gereja juga sudah ada, dan di keluarga saya juga sudah ada. Keluarga saya di Jakarta terinfeksi COVID, dan putri saya di Berlin, Eunice, juga terinfeksi COVID-19. Kita melihat ada yang sembuh, tetapi banyak juga yang sudah mati. Nah, saya pernah mengatakan, angka 19 jangan kamu lepaskan dari Wahyu 19. Karena tulah demi tulah yang kita pelajari di kitab Wahyu, itu tercantum dari Wahyu 6 sampai Wahyu 19. Nah, pada saat itu, tulah itu akan terjadi pada 3,5 tahun terakhir dari yang dinamakan tribulasi besar. Kesengsaraan besar yang menurut Alkitab, menurut Tuhan Yesus, tidak pernah terjadi sebelumnya dan tidak pernah terjadi sesudahnya. Dan kalau kita perhatikan, yang mati manusia bukan lagi jumlahnya jutaan, tetapi miliaran. Sekarang penduduk bumi itu 7 miliar. Dikatakan sepertiga manusia mati, sepertiga manusia mati, sehingga yang mati itu separuh penduduk bumi. Kalau sekarang 7 miliar, berarti yang mati 3,5 miliar. Tadi saya sudah mengirim di WA, dan saya juga sudah mencetak. Karena mereka menyembah berhala, nggak mau menyembah Tuhan Yesus. Dan karena ya, bumi ini dihantam tulah demi tulah, tidak ada tempat yang aman. Vaksin tidak bisa melindungi, masker tidak bisa melindungi, bunker di bawah tanah tidak bisa melindungi. Sehingga untuk mengamankan orang yang percaya Yesus supaya tidak kena tulah, hanya satu cara. Kamu dan saya, orang berdosa, akan dibawa ke surga. Nah, tetapi bagaimana kita bisa boleh masuk surga? Kita hanya orang berdosa. Orang mengatakan berbuat baik bisa menghapus dosa, tidak bisa. Alkitab berkata perbuatan baik manusia seperti kain kotor, seperti pembalut wanita yang sudah dipakai, tidak bisa didaur ulang. Hanya adalah Yesus yang bisa menghapus dosa kita, sehingga kalau kita percaya Yesus, darah Yesus sudah menghapus dosa kita, maka waktu Yesus datang, dia akan membangkitkan orang yang mati dalam Tuhan Yesus, diberi tubuh mulia seperti tubuh Tuhan Yesus. Kamu baru tahu ya, kapal yang tenggelam di kedalaman 850 meter saja kapal selam pecah. Tekanan airnya luar biasa.
Badan kita ini tidak bisa ke dalam air yang dalam sekali. Badan kita tidak bisa naik ke angkasa karena tidak ada oksigen. Maka Tuhan Yesus untuk membawa kita ke surga tanpa perlu dengan pesawat, kita harus punya tubuh mulia seperti Tuhan Yesus yang bangkit. Jadi yang mati dibangkitkan punya tubuh mulia, yang masih hidup kita juga akan diubah mempunyai tubuh mulia. Kalau yang masih remaja-remaji akan langsung ya punya tubuh seperti Tuhan Yesus 33,5 tahun. Yang tua seperti pendeta Phan hampir 92 tahun. Diberi tubuh mulia, tidak lagi tua, tapi punya tubuh 33,5 tahun. Diangkat ke angkasa, dibawa ke sorga selama 7 tahun bersama Yesus di sorga. Dan di bumi, tulah demi tulah ditimpakan. Kenapa? Karena manusia tidak mau percaya Yesus. Nah, kalau kita perhatikan waktu Allah menciptakan langit dan bumi, bumi ini spesial loh. Bumi ini spesial, tapi manusia yang tinggal di bumi itu yang paling spesial. Karena manusia diciptakan pada hari terakhir, hari ke-6, dan pada hari terakhir Tuhan menciptakan Adam sesuai dengan gambar rupa Allah. Tetapi Adam sayang sekali sudah jatuh dalam dosa. Dan bumi yang seharusnya dikendalikan oleh Adam sekarang berada di kendalinya roh-roh jahat. 2 Korintus 4 ayat 4. Nah, kita tahu waktu Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, Dia bukan hanya menjadi pencipta langit dan bumi. Langit dan bumi, semua alam semesta di bawah kendalinya Tuhan. Itu dibuktikan oleh Allah dengan melakukan mujizat-mujizat. Di mana itu? Mujizat-mujizat yang dilakukan secara spektakular, dan mujizat-mujizat ini ya dikenal oleh seluruh dunia pada zaman itu di abad 15 waktu Musa diperintahkan Allah membawa orang Israel keluar dari Mesir. Allah berkata bahwa Dia yang menciptakan air, dari yang tidak ada air menjadi ada air, dan Dia bisa membuat air itu yang dijadikan sebagai berkat untuk manusia menjadi kutub. Nah, kalau kamu perhatikan Kalimantan ya, kota-kota besar itu rata-rata di pinggir sungai atau di pinggir laut. Contoh, Nangapino di pinggir sungai ya. Pendeta Pang pernah bekerja di kapal ya, Bandung. Sintang di pinggir sungai. Turun lagi Skadau di pinggir sungai, Sanggau di pinggir sungai, Pontianak juga di pinggir sungai. Nah, Sungai Nil dibuat menjadi darah karena orang Mesir menyembah Sungai Nil sebagai dewa mereka. Jadi Tuhan mengatakan, Nil bukan dewa, bukan Allah, aku yang menciptakan Sungai Nil, yang berkuasa membuat Sungai Nil menjadi darah. Nah, kalau kita lihat ya, pembacaan kita tadi, Wahyu pasal yang ke-8, ayat 6 sampai 13, itu persis 8 ayat. 8 ayat itu ada 4 trompet yang disaksikan di situ, 4 trompet. Jadi setiap trompet itu diuraikan dengan 2 ayat. Ya, 2 ayat, 2 ayat, 2 ayat, 2 ayat. Nah, dan ketujuh malaikat yang memegang ketujuh sangkakala itu bersiap-siap untuk meniup sangkakala. Nah, sangkakala itu adalah trompet. Nah, trompet pernah dijelaskan gunanya ada 2. Yang pertama mengumpulkan orang Israel. Ya, trompet itu terbuat bukan dari trompet kertas yang kita pakai di tahun baru ya, bukan ya. Itu biasanya dari tanduk ya. Nama bahasa Ibrani-nya adalah shofar ya, shofar ditiup ya. Biasanya yang bertugas meniup itu para imam. Dan orang itu harus berkumpul dan mereka akan berangkat. Tetapi trompet juga dipakai untuk peperangan. Nah, di sini untuk peperangan. Nah, kalau kalian sudah punya kertas ini, 7 tahun murka Allah itu ditandai dengan materai pertama dibuka. Nah, materai pertama dibuka, penunggang kuda putih, dalam bahasa Indonesia itu memegang panah. Dalam bahasa aslinya bukan panah, dia memegang busur. Ya, busur ya. Jadi tidak ada senjata panahnya. Jadi antikristus akan menaklukkan dunia
dan dia akan berkuasa di muka bumi, menawarkan damai semu selama 3,5 tahun. Ini materai yang pertama, sudah dibuka ya, kita sudah pelajari. Kemudian disusul materai kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Nah, pada materai ketujuh inilah itu Tuhan ya memerintahkan malaikatnya meniup trompet 1 sampai 6, trompet 7 itu diikuti dengan 7 cawan ataupun 7 mangkok murka Allah. Ini pada 3,5 tahun yang terakhir. Kalau kita mau melihat ya. Kenapa? Karena di sini ada kebingungan dari manusia untuk menafsirkan antara materai, trompet, dan cawan. Yang mereka mengatakan itu terjadi interchange. Ya, sebenarnya tidak ya. Jadi tulah sudah berlangsung, kemudian pada materai ke-7 dibuka, itu Tuhan menulahkan 7 trompet, dan 7 trompet dilanjut dengan tulah, yaitu 7 mangkok. Ini terjadi 3,5 tahun. Tribulasi besar. Dari Wahyu pasal 6 sampai Wahyu pasal 19. Nah, sekarang kita pelajari ya. 4 trompet pertama. Ayat 7. Lalu malaikat yang pertama diperintahkan meniup trompetnya, sangkakalanya, dan terjadilah hujan es dan api bercampur darah, dan semuanya itu dilemparkan ke bumi, maka terbakarlah 1/3 dari bumi dan 1/3 dari pohon-pohon, dan hanguslah seluruh rumput-rumputan hijau. Nah, dari keempat trompet yang ditiup ini ada satu ciri khas ya, yaitu 1/3, 1/3, 1/3 dan 1/3. Ingat baik-baik ya, 1/3. Dan yang terakhir dikatakan ada lagi 3 malaikat yang akan meniupkan trompetnya. Jadi angka 3. Ya, kenapa angka 3? Kenapa 1/3? Menurut saya itu ada kaitannya dengan 1/3 malaikat yang mengikuti setan memberontak pada Tuhan. 1/3. Ya, 1/3 dihantam. Pertama itu yang dihantam adalah bumi. Ya, jadi bumi ini Tuhan turunkan hujan es, ya, hujan es. Nah, kalau kita periksa di dalam Perjanjian Lama, kitab Keluaran, itu hujan es ya adalah tulah ke-7 dari 10 tulah yang Tuhan timpakan kepada bangsa Mesir. Ya, tulah pertama dan kedua darah, kata. Tulah ke-3, 4 nyamuk, lalat. Ya, kemudian tulah ke-5 sampar, barah. Ya, 5, 6, 7, 8, 7 hujan es, 9 belalang. Ya, kemudian tulah 9 di sini juga ada terkait tulah 9 gelap gulita. Yang terakhir adalah pembunuhan ataupun penghukuman mati anak sulung. Jadi ada 10 tulah. Nah, di sini juga ada kemiripannya tapi tidak sama. Jadi hujan es diturunkan dari atas. Kita sering yang melihat di koran ya. Tiba-tiba di Pontianak terjadi hujan es kan. Yang kecil-kecil ya. Ini hujan es yang besar yang menimpa bumi, dan juga terjadi apa? Darah. Kenapa bisa esnya turun? Karena suhunya dingin. Kenapa bisa darah? Karena Tuhan bisa membuat di atas itu begitu banyak air, dan air yang naik ya dari penguapan diubah menjadi darah dan diturunkan ke bumi. Hujannya darah. Kemudian dikatakan hujan api. Kapan Tuhan pernah menurunkan hujan api? Kalau kamu baca di Kejadian pasal 19, kota Sodom dan Gomora itu dimusnahkan dengan api belerang. Tapi di sini seluruh bumi ya dikatakan 1/3. 1/3 apa? Dikatakan hujan es itu menghantam semua pohon. Ya kan? Kalau kita lihat lagi, semua daratan 1/3, dan yang mati ya semua rumput-rumput hijau. Ini ada hubungannya dengan apa? Kalau zaman sekarang, kalau kamu lihat setiap struktur pemerintahan, pasti ada namanya Menteri Lingkungan Hidup. Zamannya saya masih muda, itu satu kementerian loh. Menteri Lingkungan Hidup. Kalau sekarang digabung dengan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Dulu enggak loh. Dulu terpisah sendiri. Manusia berusaha memelihara bumi ini supaya tidak terjadi global warming. Ya kan?
Tak boleh pakai plastik, harus daur ulang dan bagaimana dan lain-lain sebagainya. Dan ini menjadi pelajaran di SD loh. Anak saya Esra kelas 5 SD sudah belajar tentang lingkungan hidup. Manusia yang tidak percaya pada Tuhan ya menganggap apa? Bumi ini adalah ibunya, Mother Earth. Mereka menyembah bumi. Harus dipelihara bumi ini. Menjadi agama baru loh, ilmu lingkungan hidup. Di barat banyak orang percaya lingkungan hidup, tapi tidak percaya Tuhan Yesus. Dan sekarang tidak ada tempat yang aman. Dan kita lihat ya, sepertiga dari laut menjadi darah, dan matilah sepertiga segala makhluk yang bernyawa di dalam laut, dan binasalah sepertiga dari semua kapal. Ya, di laut ini begitu banyak kapal-kapal besar ya. Ya, kapal yang paling besar yang kemarin itu membawa kontainer sempat nyangkut di terusan Swiss. Kamu kalau pernah ke gereja ya, Gada PKK ya, gereja kita itu panjangnya 400 meter ke belakang. Ini kapal juga panjangnya 400 meter loh, nyangkut ya di terusan Swiss. Airnya bisa dikeluarkan. Begitu banyak kapal di sini ya, dan sepertiga kapal kena timpa meteor, tenggelam ya. Mati di sini apa? Tenggelam ya. Itu trompet yang kedua. Nah, kapan Allah membuat air menjadi darah? Keluaran pasal 7, tulah pertama, air jadi darah. Nah, tulah ini bisa dikopi ya oleh tukang sihir di Mesir ya. Musa dengan Harun membuat tongkat itu masuk ke dalam air dan sungai Nil menjadi darah, dan tukang sihir Firaun juga mengambil air dibuat jadi darah. Bukannya darah diubah jadi air kan? Harusnya kan darah jadi air kan, karena kutub harus dibalik. Nah, kita lihat selanjutnya trompet ketiga. Trompet ketiga ayat 10, lalu malaikat dan ayat 11 meniup trompet yang ketiga, dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar menyala-nyala seperti obor, dan yang menimpa sepertiga dari sungai dan mata air. Ini adalah air yang bukan asin. Nama bintang itu adalah absintus ya, sengaja tidak diterjemahkan. Dan sepertiga dari semua air menjadi absintus, dan banyak orang mati karena air itu, sebab sudah menjadi pahit atau beracun. Air pahit itu pernah terjadi kalau kita lihat di Keluaran 15, waktu orang Israel keluar dari Mesir, mereka bertemu dengan air di Mara, dan pahit. Mara itu artinya pahit, dan pahit ini di sini bukan pahit biasa ya. Kita sering minum air yang pahit seperti apa? Kopi kan? Kopi kan pahit ya, tapi tidak beracun. Ini adalah air yang pahit dan beracun. Kata absintus ya, pahit, itu hanya muncul dalam bahasa Yunani di sini satu kali saja. Tidak ada di tempat lain. Tapi kalau kita baca di Perjanjian Lama ya, kata pahit itu ada kaitannya ya dengan racun. Ya. Itu di mana tuh kalau kita membaca kata pahit itu ya menjadi ipuh ya. Coba buka Amos 6 ayat 12, gampang ingat ya. Kitab Amos. Amos ya, setelah Yoel ada Amos 6 ayat 12. 6:12. Firman Tuhan berbunyi demikian, berlarikah kuda-kuda di atas bukit batu, atau dibajak orangkah laut dengan lembu? Ya, jadi tidak mungkin ya kuda itu berlari di atas batu, bukit batu. Hanya kijang yang bisa ya. Kemudian laut pun tidak bisa dibajak hanya dengan sapi. Sungguh kamu telah mengubah keadilan menjadi racun, dan hasil kebenaran menjadi ipuh. Ipuh itu artinya pahit. Jadi ini air yang pahit membuat air itu bukan hanya rasanya pahit tapi beracun, sehingga di sini membuat manusia itu mati. Ya, kata mati ini muncul di sini. Ini trompet yang ketiga. Nah, kalau kita baca peristiwa air pahit tidak bisa diminum tapi tidak beracun, orang Israel bertemu dengan air pahit dalam Keluaran 15 ayat 25, dan Tuhan mengubah air pahit Mara itu menjadi air yang layak diminum. Itu trompet yang ketiga. Trompet yang keempat itu kalau kita lihat ya, ayat 12.
Lalu malaikat yang keempat meniup sangkakalanya dan terpukullah di sini sepertiga dari matahari, sepertiga dari bulan, dan sepertiga dari bintang-bintang, sehingga sepertiga dari ini benda-benda langit menjadi gelap, dan sepertiga dari siang tidak terang, dan demikian juga malam hari. Nah, sekarang begini ya. Manusia sekarang hidup itu ada kaitannya dengan matahari, bulan, ya, dan bintang-bintang. Begitu banyak ya bulan, begitu banyak bintang, satu matahari dan bulan. Sebenarnya semua itu harus untuk mendukung kehidupan di bumi loh. Kamu tahu nggak ya? Tuhan itu menciptakan begitu banyak benda langit untuk menyokong bumi tempat kita tinggal, tempat manusia tinggal. Kita nggak tahu berapa banyak bintang, ya. Bintang yang paling dekat namanya matahari. Matahari ini jaraknya adalah 9 menit. Ya, kalau kita kirim SMS ya, kecepatan cahaya, atau kirim WA ke matahari, WA kirim ke matahari. Katakanlah El Nathan ada di matahari begitu ya, dia punya tubuh mulia, dia bisa di situ loh. Tubuh mulia nggak takut matahari, kamu tahu nggak ya? Sampai di situ 10 menit lo baru sampai lo, nggak bisa langsung lo. Saking jauhnya ya ke matahari 10 menit. Nah, matahari ini dijaga jaraknya oleh Tuhan dengan bumi. Dia nggak akan mendekat sekali, dia nggak akan menjadi jauh sekali. Contohnya begini ya, kita di garis khatulistiwa ini pada bulan tertentu yang namanya equinox, jarak kita tuh dekat sekali dengan matahari sehingga kita terasa panas sekali. Bulan apa itu? Bulan Maret ya. Ketika ada bayang-bayangan, kamu pergi ke tugu khatulistiwa, kamu akan dikasih tahu. Panas sekali. Nah, pada saat Tuhan membuat matahari, cahayanya itu berkurang sepertiga, bumi ini menjadi dingin. Menjadi apa? Dingin ya. Kita di sini belum pernah mengalami musim dingin ya. Anak saya, Elizabeth, di Taiwan, dia mengalami musim dingin, tapi di Taiwan itu tidak ada, rumahnya tidak ada heater. Jadi dia membeli yang namanya kipas angin seperti hair dryer. Dia salah membeli. Ketika dia salah membeli untuk mendapatkan kehangatan dari kipas angin itu, dia menjadi sedikit terbakar kulitnya. Ya beda dengan Jerman. Nah, di rumah di Jerman itu biasanya sudah ada heater. Kalau musim dingin, heaternya itu ada dijalakan. Ya seperti di Indonesia ya, rata-rata rumah ada AC. Jadi kamu bayangkan, bumi menjadi dingin. Kemudian apa yang terjadi? Ya, menurut perkiraan dari ilmu pengetahuan, akan terjadi badai. Terjadi apa? Badai. Yang bulan juga ya tidak bersinar, sepertiga menjadi gelap, menjadi badai. Kalau kamu baca pada Matius pasal yang ke-24, Yesus berkata, ya matahari akan menjadi gelap, bulan akan menjadi seperti darah. Inilah Tuhan Yesus lakukan dalam Wahyu pasal 7 ya, ayat yang ke-12, menjadi gelap. Dan di sini adalah caranya Allah membuat ya bumi ini ditimpa tulah dengan mengontrol ya, mengontrol apa? Ya, mengontrol yang namanya benda-benda langit ya, matahari, bulan, dan bintang-bintang. Jadi ini trompet yang keempat. Kemudian setelah trompet keempat, kita lihat ayat 13-14. Lalu aku melihat, aku mendengar seekor burung nasar terbang di tengah-tengah langit dan berkata dengan suara nyaring, celaka, celaka, celakalah mereka yang diam di atas bumi oleh karena bunyi sangkakala ketiga malaikat lainnya. Jadi trompet 4 buah sudah berbunyi, masih ada 3. Tadi saya katakan ya, di dalam Wahyu pasal 8 ayat 6-13 itu angka 3 penting. Sepertiga, 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 sepertiga. Sekarang ada 3 malaikat yang masih belum ya membunyikan, yaitu trompetnya. Jadi tadi kita hanya belajar trompet pertama bumi dihantam, trompet kedua laut, trompet ketiga yang dihantam adalah air di daratan, yang air tawar menjadi air pahit. Yang keempat yaitu matahari, bulan, dan bintang-bintang menjadi ya cahayanya berkurang sehingga bumi menjadi dingin. Masih ada 3 malaikat
malaikat kelima, keenam, ketujuh akan meniup trompetnya. Nah, kenapa celaka? Ya, kata celaka, kalau kamu baca di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, kata celaka itu digunakan oleh Tuhan Yesus bertubi-tubi dalam Injil Matius pasal 23. Hai pemimpin munafik, celakalah kamu, para tua-tua bangsa Israel, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang Saduki, celaka kamu, celaka kamu. Tuhan Yesus mengucapkan kata celaka, 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 celaka di situ 8 kali kepada mereka. Bahasa Yunaninya itu uwai. Kalau kamu periksa kata celaka ini, itu di Perjanjian Baru, di kitab Wahyu ini artinya malapetaka akan menimpa kamu. Ya, seperti tadi itu malapetaka akan menimpa. Dan sehingga ada orang yang mati, orang yang tidak mati pun sudah setengah mati. Nah, di dalam Perjanjian Lama, kata celaka itu bahasa Ibraninya itu adalah hoi, ya. Hoi. Ya, kata hoi ini coba kita buka ya. Banyak bagian kitab suci yang dimulai dengan kata celaka. Tapi saya ambil ya yang punya angka yang sangat gampang diingat. Coba kamu buka kitab Mika, ya, gampangnya membacanya. Pasal 2 ayat 1 ya, karena gampang diingat. Mika pasal 2 ayat 1. Hoi ya. Dimulai dengan kata celaka. Kita baca sama-sama. 1-3. Kutuk atas orang yang menindas. Ayat 1. Mika 2 ayat 1. Celakalah orang-orang yang merancang kedurjanaan dan yang merencanakan kejahatan di tempat tidurnya, yang melakukannya di waktu fajar, sebab hal itu ada dalam kekuasaannya. Jadi celaka orang yang berbuat jahat. Jadi tadi ya, sudah saya katakan kenapa Tuhan menimpakan murka dan tulahnya. Sebenarnya dia ingin manusia itu ya yang tidak mati itu harus bertobat loh. Seperti zaman sekarang. Kenapa Tuhan izinkan COVID-19 ya? Kamu jangan hanya naif ya, berpikir COVID-19 ini ya terjadi karena harus terjadi. Tidak loh. Tuhan ingin mengingatkan kita dengan adanya COVID, kita harus percaya Yesus. Karena setiap peristiwa yang terjadi di muka bumi ini, Tuhan ingin kita percaya Yesus. Kita ingin dikembalikan oleh Allah kepada Alkitab. Contohnya begini ya, ketika para murid mereka lupa membawa roti, Tuhan Yesus menggunakan kesempatan itu bukan memarahi mereka, kamu ya, kenapa nggak bawa roti? Tuhan Yesus mengatakan apa? Waspadalah terhadap ragi ya, dalam roti itu ada ragi orang-orang Farisi dan Saduki. Tuhan Yesus menggunakan kesempatan itu untuk menegur. Seperti COVID-19 itu harusnya membawa kita dekat dengan Tuhan. Tapi apa yang terjadi dengan COVID-19? Membuat manusia dekat dengan gadget, online. Kebaktian online, sekolah online. Kalau nggak sekolah online, main HP, main game, nggak pernah mau buka firman Tuhan. Itu yang terjadi loh. Seperti kita Wahyu, tulah, Wahyu 9 ayat 20-21, manusia tetap menyembah berhala. Manusia sekarang memberhalakan teknologi, memberhalakan gadgetnya. Waktu kamu main gadget, ada keluarga nama Tuhan Yesus di situ? Kalau nggak ada, jangan lama-lama lah. Bukan kita nggak boleh main game ya, seleksi main gamenya. Jangan sampai ya kita tiap hari ya, hanya lihat layar ya, bangun lihat layar, sampai mau tidur lihat layar, nggak pernah dekat dengan firman Tuhan. Ini yang terjadi loh. Dalam pasal 9 ayat 20-21, manusia tetap menyembah berhala, manusia tetap berbuat jahat, tidak mau kembali pada Tuhan Yesus. Itulah celaka ya. Jangan sampai kita ya sebelum ya bertemu Yesus ya, kita mengalami kecelakaan-kecelakaan kecil seperti itu. Jadi Tuhan ingin kita terhindar. Celakalah mereka yang berdiam di muka bumi, karena sangkakala ketiga malaikat lainnya yang masih akan meniup sangkakalanya. Malam ini kita sudah belajar
Wahyu dari pasal 8 ayat 6 sampai 13. Tentang apa? 7 trompet yang akan ditiup oleh 7 malaikat, tapi di sini hanya 4 trompet yang ditiup dahulu. Ya, trompet pertama ditiup, apa yang terjadi? Yaitu bumi dihantam, ya, daratannya dihantam, tumbuh-tumbuhannya dihantam, dan rumput-rumput semua yang hijau mati. Ya, kamu bayangkan itu artinya manusia akan kekurangan pangan. Dengan cara apa? Dengan cara Tuhan mengirimkan hujan es, hujan darah, dan hujan api. Itu trompet pertama. Trompet kedua, ketika ditiupkan, Tuhan mengirimkan benda-benda langit jatuh ke atas laut, dan sepertiga laut berubah menjadi darah, dan sepertiga makhluk hidup dalam laut mati, dan sepertiga kapal tenggelam. Jadi manusia harus berpikir, loh, kenapa meteor ini jatuh? Tuhan Yesus sudah katakan dalam kitab Wahyu. Jadi terlalu orang pada zaman itu kalau tidak percaya kepada Tuhan Yesus yang memberikan wahyu. Jadi wahyu ini adalah wahyu Yesus Kristus, loh. Jadi membuat manusia harusnya dengan tulah ini percaya Yesus, tapi mereka malah tidak mau bertobat yang tidak mati. Kemudian trompet kedua ditiup, apa yang terjadi? Ya, laut menjadi darah. Trompet ketiga, apa yang terjadi? Waktu ditimpakan, semua air yang tawar di sungai-sungai dan mata air di sumur berubah menjadi absintus. Pahit, bukan hanya rasanya pahit, tapi beracun, sehingga manusia yang minum air itu, ya, karena kita minum, ya, air itu kita nggak sangka itu air yang biasa kita minum, ya. Misalnya begini, ya, ada 1 gelas air, ya, saya bangun, saya nggak tahu air ini sudah menjadi absintus tiba-tiba. Terus saya minum. Begitu saya minum, langsung mati, loh. Karena tiba-tiba air itu, semua air tawar, ya, dikatakan menjadi pahit, menjadi absintus. Kemudian trompet yang keempat, itu matahari, bulan, semua bintang dibuat, ya, berkurang cahayanya, intensitasnya, sehingga bumi ini menjadi dingin. Ya, bukan hanya dingin, tetapi dikatakan ada terjadi badai dan seterusnya. Itu 4 trompet ditiup, dan setelah itu terjadi, ya, Tuhan mengirim burung, dan burung ini, ya, bisa memberikan pengumuman. Ya, pengumumannya apa? Dalam pasal 8. Suaranya nyaring, burung itu berkata, celaka, celaka, celakalah. Ada nggak kamu pernah lihat binatang berbicara dengan suara manusia? Hanya pernah terjadi 1 kali di Taman Eden, Hawa berbicara dengan ular. Yang kedua kali, ya, pada saat Bileam dicegah supaya jangan pergi untuk mengutuki bangsa Israel. Keledainya bisa ngomong, dan ini burungnya memberikan pengumuman, celaka, celaka, celaka. Karena nanti malapetakannya, ya, bukan bisa di stop, malah akan berlanjut dengan 3 trompet berikutnya, dengan 7 cawan murka Allah sampai Wahyu pasal 19. Ya, jadi kita jangan lupa, sekarang ini COVID-19, ya, harus membawa kita kembali mempelajari Wahyu pasal 6 sampai pasal 19. COVID-19 yang mati hanya jutaan manusia, tidak begitu menakutkan, walaupun manusia sekarang sudah sangat-sangat ketakutan. Kalau di Wahyu pasal 6 sampai pasal 19 yang mati bukan lagi jutaan, tapi miliaran. Sepertiga manusia mati, sepertiga manusia mati, separuh manusia mati, dan jumlah penduduk sekarang 7 miliar, jadi ada sekitar 3,5 miliar yang mati. Tidak ada tempat yang aman, tidak bisa kita dilindungi vaksin, tidak bisa dilindungi dengan apapun juga. Kita kalau mau aman harus sekarang percaya Yesus. Waktu Yesus datang di angkasa, kita diangkat ke surga bersama Yesus 7 tahun di sana sebelum datang lagi ke bumi. Paham, ya? Jadi peringatannya apa? Janganlah kita ditimpa murka Allah. Ya, karena sudah dikasih tahu, cara menghindarinya hanya satu, kamu dan saya percaya Yesus. Kamu bilang, oke, saya sudah percaya Yesus, bagus. Tapi di rumah kamu ada nggak kakak kamu
kamu belum percaya Yesus. Papa mama kamu belum percaya Yesus. Kasih tahu dia percaya Yesus. Kamu harus bilang sama papa mama harus ke gereja, harus percaya Yesus loh. Jangan hanya cari duit aja loh. Kalau tidak percaya Yesus ya nggak ada gunanya. Ya, bumi ini akan binasa. Kita menjadi pembawa pesan. Ya, jangan sampai hanya burung yang bisa bawa pesan loh. Ditanya, celaka. Saya umumkan, burung, kita punya mulut melebihi burung. Tapi kalau sekarang kita gak bilang celaka karena wahyu akan banyak celaka, keluarga kamu gak bisa selamat loh. Dan kamu di atas, keluarga kamu di bawah, kasihan. Jadi mulai sekarang kasih tahu ya, untuk menghindari celaka itu hanya dengan percaya Yesus. Pertanyaannya, kamu sudah sungguh-sungguh percaya Yesus belum? Kalau belum, kamu harus percaya Yesus. Kalau sudah percaya Yesus, jangan kalah dengan burung. Burung aja bilang celaka. Kamu harus bilang juga celaka. Kalau tidak mau percaya Yesus, kalau tetap menyembah berhala. Menyembah berhalanya seperti apa? Tiap hari cari duit, duitnya itu berhalanya. Tiap hari itu online itu berhalanya. Nggak pernah cari Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap terima kasih. Engkaulah yang menciptakan langit bumi segala isinya, dan Engkau juga yang berkuasa mengatur langit dan bumi segala isinya untuk memberkati kami. Bahkan Engkau juga kelak akan menurunkan tulah demi tulah untuk mereka yang tidak mau percaya Tuhan Yesus. Ya Bapa, kami tahu kami hanya bisa lepas dari celaka-celaka ini kalau kami percaya Yesus dengan sungguh-sungguh. Tolonglah kami ya Bapa, supaya kami tidak kalah dengan burung yang mengumumkan celaka. Kami punya mulut dan kami punya orang-orang di sekitar kami yang bisa kami kasih tahu supaya mereka sungguh-sungguh percaya pada Yesus. Tolonglah kami ya Bapa, pulangkanlah kami nanti menjadi saksi Tuhan Yesus yang baik. Di tempat kami berada, kami mau ya mengajak orang percaya Yesus, mengajak orang ke gereja untuk percaya Tuhan Yesus. Demikianlah ya Bapa doa kami yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita berdiri, kita memuji Tuhan. Pujian yang terakhir yaitu dari 322. Setelah pujian ini, doa berkat akan dinaikkan oleh Bapak Pendeta Eliakim Tan. Sampaknya Sydney 322 ke tempat yang lebih tinggi. 322. Yang ku jalan sedang tinggi, makin tinggi setiap hari. Meski lemah ku berdoa agar Tuhan memimpinku. Tuhan tegakkan kakiku dalam imanku dekatmu. Lebih tinggi ku merindu ke tempat yang lebih tinggi. Jantungku takut dan gentar, dunia ini bukan tempatku. Biar mereka yang mau tinggal, ku jalan ke tempat tinggi. Tuhan tegakkan kakiku, lebih imanku dekatmu. Lebih tinggi ku merindu ke tempat yang lebih tinggi. Ku bebaslah dari dunia, meski iblis menyerangku.
是噶仍然感謝愛繼續傳播麥切比，這個愛的讓所有聖經裡面所應許祝福。但願我主耶穌基督恩惠、天父上帝慈愛、聖靈的感動與交通，常與眾子眾們同在，從今時一直到永永遠遠。阿門。阿門。頌。向朝滅道三必，願上帝祝福大家，主是個來創恩主師傅。